Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para peserta kajian Pertamina EP zona 7 ya. Insya Allah ini Bapak Ibu tidak hanya dari zona 7 Cirebon tapi ada beberapa dari zona-zona yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bertemu walaupun dengan online gitu ya. Di masa pandemi ini alhamdulillah kita sudah sampai ke di malam 21 insya Allah ya. Di hari ke-21 Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan puasa sampai dengan hari ini. Nah biasanya hari-hari 10 terakhir ini biasanya Bapak Ibu semangat banget, berarti makin semangat ibadahnya. Cuman nanti semoga semangat ini akan terus menerus kita punya gitu ya, semangat ibadah ini kita punya sampai setelah Ramadan. Nah berhubungan dengan semangat itu alhamdulillah materi kajian kita kali ini tentang bagaimana cara menjaga semangat kita setelah kita Ramadan esok gitu ya. Alhamdulillah Ustadz Ami sudah datang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz akan menyampaikan kajiannya sampai jam 13.25 Ustadz. Afwan. Jadi nanti waktu kajian keseluruhan kita ada sampai jam 13.30. Nanti 5 menit terakhir akan kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu kaum muslimat untuk menyampaikan pertanyaan gitu Ustaz. Mungkin untuk mempersingkat waktu tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela Ramadan kita, Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa melakukan rangkaian ibadah, plus di saat yang sama kita juga menambah ilmu dengan belajar ilmu agama. Dan seperti yang kita tahu, begitu bulan Ramadan, Masya Allah, kajian semakin semarak. Sehingga bagi mereka yang perhatian terhadap ilmu, Ramadan adalah surganya. Dia bisa mencopot ilmu apapun, bisa mencomot ilmu apapun yang dia inginkan. Mau tafsir, ada akidah, melimpah, ilmu fikih, banyak. Sehingga dia bisa mengambil ilmu yang dia inginkan sepanjang bulan Ramadan. Semoga aktivitas yang kita lakukan semacam ini diridhai oleh Allah dan mendapatkan keberkahan darinya serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang ada hasilnya kelak di hari kiamat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istiqomah pasca Ramadan. Karena kita memahami bahwa amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di bulan Ramadan. Kita juga dihisab oleh Allah di luar bulan Ramadan. Dan Rob yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rob yang sama yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Sehingga sebuah kesalahan bagi para ulama ketika ada orang yang dia hanya mau beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Sebagaimana pernyataan yang pernah dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, bi'sa qaumin alladzina la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Sejelek-jelek orang adalah manusia yang mereka tidak kenal Rabb-nya kecuali di bulan Ramadan. Sehingga dia nggak ngerti, nggak kenal Rabb-nya, artinya dia nggak tahu ibadah, dia tidak melakukan ibadah. Dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala kecuali di bulan Ramadan. Dan banyak orang yang seperti itu. Ada orang ketika Ramadan, Masya Allah, jadi soleh-soleha. Yang biasanya nggak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Yang biasanya nggak pernah sholat,
di shaf pertama ketika subuh. Sehingga dia jadi soleh spontan begitu masuk bulan Ramadan. Ada juga wanita yang ketika di luar Ramadan pakaiannya ya, seadanya. Seadanya maksudnya nggak menutup aurat ya. Begitu bulan Ramadan, Masya Allah, dia mulai latihan berkerudung, pakai jilbab. Ada perubahan yang instan ketika masuk Ramadan. Perubahan ini patut kita kasih jempol. Cuman yang sangat disayangkan adalah fa'idzan salakha hadzal syahr. Fa'idzan salakha hadzal syahr, begitu bulan Ramadan selesai, dia balik lagi seperti kebiasaan buruk sebelumnya. Buka jilbab lagi, yang lelaki juga sama, dia sebagaimana kondisi sebelumnya, maksiat balik lagi. Betul ketika Ramadan diskotik tutup, kemudian aneka hiburan-hiburan malam tutup, aneka maksiat tutup selama Ramadan. Begitu selesai Ramadan, buka lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang disindir oleh para ulama, bi'sa qaumin alladzina la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Sejelek-jelek orang adalah mereka tidak kenal Rabbnya kecuali di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, masjid ditinggal. Makanya sholat yang menjadi kurban pertama selesai Ramadan adalah sholat apa biasanya? Sholat Isya. Sholat Isya malam takbiran. Selisih 1 hari. Kemarin rame masjid itu, orang tarawih. Begitu selisih 1 hari, Isya berikutnya di malam takbiran sepi. Masjid hanya tinggal 1 shaf, bahkan kadang kurang. Bi'sa qaumin alladzina la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Sejelek-jelek orang adalah yang dia tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Para ulama juga mengingatkan bahwa kita dituntut oleh Allah Ta'ala untuk menjadi seorang yang istiqomah dalam beribadah. Tidak hanya di 1 bulan, tapi rutin di sepanjang hidup kita. Ada seorang yang bertanya kepada seorang ulama, mana yang lebih afdol? Beribadah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ataukah di bulan Ramadan? Lalu ulama ini mengatakan, wala takun sya'baniyan wala rajabiyan wala ramadaniya. Jadilah seorang manusia yang rabbani. Jangan jadi manusia sya'bani, rajabi atau ramadani. Jadi manusia rabbani itu artinya dia menjadi hamba Allah di sepanjang waktu. Ini dia beribadah, besok dia beribadah, bulan ini dia beribadah, bulan besok dia beribadah. Terus seperti itu. Sehingga dia istiqomah. Jangan menjadi orang sya'bani atau orang rojabi. Orang yang hanya beribadah rojab saja. Rajin ketika sya'ban saja. Saja. Begitu selesai pula ibadahnya. Bukan itu yang diharapkan. Karena itu jadilah seorang hamba yang robbani. Yang beribadah kepada Allah. Tidak hanya milih waktu tertentu, tapi setiap saat. Dan itulah kunci istiqomah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah sebuah istilah yang sangat berat, ringan diucapkan, berat untuk diamalkan. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku beruban karena surat Hud dan teman-temannya surat Hud. Surat Hud dan teman-temannya membuat diriku beruban. Orang ketika beruban itu kan salah satu tanda beban pikiran. Dan Nabi SAW ketika beliau mendapatkan perintah tertentu, kadang beliau menjadikan beliau beban pikiran dan sampai beruban sebagaimana normalnya manusia. Rasulullah SAW mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan saudaranya Hud yang semisal dengan surat Hud membuatku beruban.
Kenapa sampai membuat beliau beruban? Karena di situ ada perintah untuk istiqomah. Beratnya perintah istiqomah. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang semangat untuk istiqomah dan janji bagi orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Siapa yang mengatakan Rabb kami adalah Allah lalu dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat ketika dia menjelang wafat, dia menjelang mati, malaikat akan turun untuk mendatangi orang yang istiqomah ini. Kemudian malaikat ini mengatakan, Anda nggak usah takut, nggak usah sedih. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira dengan adanya surga. Kuntum tu'adu, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kalian. Sehingga malaikat ini memberikan kabar gembira kepada calon mayit ini yang istiqomah bahwa nanti Bapak akan masuk surga. Bapak nggak usah khawatir. Itulah kabar gembira yang diberikan oleh Allah bagi orang yang istiqomah menjelang wafat. Ayat ini berbicara kondisi manusia menjelang wafatnya. Allah kasih kabar gembira kepadanya dengan Allah datangkan malaikat, lalu malaikat ini menyampaikan, La takhafu wa la tahzanu. Gak usah khawatir, gak usah sedih. Surga ada di hadapan Bapak. Masya Allah. Anda bisa bayangkan ya, orang ketika diseret ke pengadilan, ketika orang itu digelendeng ke pengadilan, apa yang dia harapkan? Dia sangat berharap ada pembela. Coba kalau dia diseret ke pengadilan tanpa pembela. Sementara dia bersalah. Nggak ada harapan untuk bisa lepas dari hukuman. Lain halnya kalau orang diseret ke pengadilan dan dia yakin ada pembela. Sehingga saat dia diseret ke pengadilan disampaikan kepadanya, Anda nggak usah khawatir, nanti saya bela. Itu hakim teman saya, itu jaksa semuanya teman saya. Ya, ada pengacara yang bilang seperti itu. Maka dia akan berani. Sanggup kayak gitu? Kamu insya Allah bebas. Mentalnya akan lebih berani daripada ketika tidak ada pembelanya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para pembela bagi para hamba yang istiqomah berupa malaikat. Sehingga malaikat ini mengatakan, Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami adalah pembela-pembela kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Di kehidupan dunia pada saat dia menjelang wafat, dia mengatakan gak usah takut, gak usah khawatir, di depan Anda surga. Masya Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga kalian mendapatkan apapun yang kalian kehendaki dan yang kalian minta. Itulah janji bagi mereka yang istiqomah. Allah tampakkan janji itu sebelum orang itu wafat. Makanya berbahagialah jadi seorang mukmin ahlu sunnah yang sadar akan pentingnya istiqomah dalam agama. Sehingga semoga nanti ketika kita meninggal dunia, seperti ini yang kita alami. Datang malaikat. Kemudian malaikat itu mengatakan, Anda gak usah khawatir, Anda gak usah sedih. Bapak dijamin surga. Dan kalau malaikat yang bicara, tentu saja itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syibli ditanya, ayyuma afdal Rajab am Sya'ban? Amal yang lebih afdal itu di mana? Di Rajab atau di Sya'ban? Faqala, lalu beliau mengatakan, kun rabbaniyan wa la takun sya'baniyan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amalu dhimah. Jadilah seorang rabbani, jangan jadi sya'bani, jangan jadi rojabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam amalnya itu dimatan. Amal beliau itu langgeng, terus menerus istiqomah. Bukan di bulan tertentu lalu meninggalkan bulan yang lain. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang istiqomah?
Semoga teori ini memudahkan bagi kita, namun masalah praktek kembali kepada masing-masing individu. Ada yang dimudahkan oleh Allah, meskipun banyak juga yang ya mungkin secara teori dia paham, tapi prakteknya sulit bagi dia. 4 langkah menuju istiqomah. Yang pertama adalah laksanakan yang wajib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Sehingga berdasarkan hadis ini, ibadah yang tingkatannya lebih tinggi adalah ibadah wajib. Dan kunci istiqomah ketika orang memiliki ibadah wajib, Allah akan arahkan dia untuk melakukan ibadah sunnah. Makanya bagian yang wajib ini jangan sampai lepas. Ibaratnya yang wajib ini modal utama. Orang kalau berdagang, bisnis, lalu modalnya habis, ya jangan berharap untung. Modalnya habis, modalnya kurang Pak, bahkan sampai minus, ya jangan berharap untung kalau modal sudah habis. Maka bagian modal itu jangan sampai hilang, sehingga ibadah wajib ini harus dipegang, ini modal. Karena itu sangat salah besar kalau ada orang yang lebih perhatian kepada ibadah sunnah sementara konsekuensinya mengorbankan yang wajib. Apa ada Pak yang kayak gitu? Banyak. Ada orang yang dia mujahadan, diger mujahadan. Dari jam 8 sampai jam 2 dia mujahadah sama teman-temannya gitu ya. Bahkan sampai jam 3. Selesai tidur dia. Bablas sampai jam 8 baru bangun. Sangat disayangkan. Anda mengamalkan amal yang gak wajib. Mujahadah itu kan gak wajib. Berzikir di malam hari. Tapi Anda mengorbankan yang wajib, salat subuh. Dan itu banyak. Ada juga orang yang tarawihnya Masya Allah. Ya. Belasan rakaat, bahkan lebih dari 20 rakaat. Tapi dia tinggalkan salat subuh. Ada orang yang mengamalkan A tapi dia tinggalkan B. Padahal B ini wajib, yang A itu yang sunnah. Makanya modal jangan sampai hilang. Modal utama itu adalah amanah utama yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Nggak boleh itu ditinggalkan. Nih, laksanakan yang wajib. Semoga itu bisa menjadi pengantar agar kita bisa istiqomah untuk melanjutkan yang sunnah. Nah, baru yang kedua adalah miliki wazifah. Apa itu wazifah? Wazifah adalah amal sunnah rutin. Sehingga di sini dicatat wazifah itu sunnah, tidak wajib. Dia amal sunnah. Tapi dijadikan sebagai rutinitas. Sehingga dia jadi wirid harian. Wazifah amal sunnah yang rutin itu adalah kebiasaan kita selain dari yang wajib. Nah, sebisa mungkin masing-masing kita itu punya wazifah. Kita itu kan dikasih oleh Allah Ta'ala kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang dia dalam melakukan dalam sholat dia mampu banyak. Jadi sholat mudah bagi dia untuk melakukannya. Tapi kalau disuruh puasa dia berat. Sebaliknya ada orang yang ketika puasa itu dia senang. Dia merasa sehat ketika puasa. Dia senang ketika puasa. Tapi giliran disuruh sholat, dia merasa berat. Ada orang senang baca Quran. Tapi suruh puasa nggak kuat. Ada orang bisa sholat duha. Tapi giliran suruh tahajud, dasi ngeluh gitu ya. Pusing dia. Saya kalau bangun sebelum subuh itu, wah nggak kuat ya. Selalu pusing. Sehingga masing-masing orang dikasih oleh Allah Ta'ala potensi amal yang berbeda-beda.
Nah, ketika kita dikasih oleh Allah potensi amal yang berbeda-beda, ya, pilih salah satu amal yang itu yang mudah bagi kita untuk kita lakukan secara istiqomah. Itulah yang disebut dengan wadhifah. Itu yang disebut dengan wadhifah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun." Wahai manusia, ambillah amal yang kamu jadikan sebagai wadhifah. Amal rutin masing-masing. Ma tutikun, yang sanggup untuk kalian rutinkan. Dan masing-masing sahabat wadhifahnya beda-beda. Ibnu Mas'ud itu wadhifahnya banyak membaca Quran. Sahabat Abdullah bin Amr bin As wadhifahnya berpuasa Daud. Ada sahabat yang lain wadhifahnya sholat. Bilal itu wadhifahnya sholat ba'diyah wudu. Dan itu yang mengantarkan beliau ke surga. Ada juga sahabat yang wadhifahnya amal yang lainnya, sedekah, dan seterusnya. Maka Nabi SAW memerintahkan kita, silahkan ambil min di antara, bukan semua ya, di antara amal-amal itu yang bisa kalian jadikan wadhifah. Ma tutikun, yang sanggup untuk kalian rutinkan. Fa innaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah itu enggak bosan untuk ngasih pahala sampai kalian bosan dalam beramal. Sehingga orang kalau bosan dalam beramal, dia amal gayanya ya cuman pas anget-anget lagi ngemut beramal. Kalau enggak mood enggak beramal. Bukan seperti itu gaya beramal yang dicintai oleh Allah. Allah lebih mencintai ketika amal itu terus-menerus. Makanya silakan ambil yang mampu kalian kerjakan. Sehingga dengan seperti ini seorang hamba akan membiasakan diri aktivitas rutin sunnah setiap hari tanpa absen yang mampu dia lakukan. Nah, bagaimana cara mengambil wadhifah? Ambil yang kira-kira tidak memberatkan, meskipun itu sedikit. Makanya rutin tapi sedikit lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi modal borongan. Nabi SAW bersabda, "Inna ahabbal a'mali ilallah ma dama wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin meskipun sedikit jamaah. Rutin tapi dikit lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dikit enggak rutin. Ya benar ya. Daripada banyak tapi enggak rutin. Orang kalau dia disuruh mujahadahan, wah, ayo mujahadahan. Jam berapa? Jam 9. Mangkat, gas. Mujahadahan dia sampai jam 2. Itu kan dikir terus ya, dikir. Ya dengan aneka macam dikir ya. Ada yang sambil nyanyi-nyanyi, ada yang sambil tabuh-tabuhan. Pokoknya dia melakukan aktivitas. Membaca-baca, dikir-dikir, sholawat-sholawat. Baik yang disyariatkan maupun yang enggak disyariatkan, campur di situ. Ada yang pakai nyanyian, ada yang tidak. Sampai jam 2, jam 3 selesai. Kuat dia melakukan seperti itu, bareng-bareng sama yang lain. Tapi giliran mereka disuruh, enggak usah kayak gini. Enggak usah kayak gini. Coba Bapak baca zikir 3-4 baris saja. Tapi rutin tiap hari, pagi dan sore. Zikir pagi petang. Itu banyak absennya. Enggak kuat dia. Makanya orang itu kalau disuruh untuk beramal dengan cara borongan, sanggup. Tapi giliran kalau dia disuruh untuk beramal rutin meskipun dikit, enggak sanggup dia. Sehingga kunci istiqomah yang sebenarnya adalah di rutinitas, itu banyak orang enggak sanggup melakukannya. Yang istiqomah. Kita kalau pas Ramadan, kayak gini kan lomba-lomba membaca Quran ya. Sehari 3 juz, 2 juz.
Ya, kalau yang biasa ya 1 juz. Kurang dari itu sehari. Coba kalau dia diminta, gini aja Pak, kalau Bapak di luar Ramadan bisa nggak 2 lembar, berarti 4 muka sehari. Wah, nggak sanggup saya Mas. Banyak absennya saya kira. Banyak absennya. Sehingga kita ketika beramal, kalau disuruh borong itu bisa. Tapi kalau rutin, dikit tapi rutin, kita sering bolos. Kita sering absen. Karena istiqomah berat dibandingkan borong amal. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa amal sedikit yang rutin ini lebih dicintai oleh Allah Ta'ala? Karena ketika seorang hamba itu rutin, maka dia akan terus membangun hubungan dengan Allah secara rutin. Sekarang nyambung, besok nyambung lagi, besok nyambung lagi. Lain kalau banyak terus putus. Nah, itu hubungan dia dengan Allah putus dalam waktu yang lama. Maka yang rutin lebih dicintai oleh Allah daripada yang banyak tapi putus. Al-ilaqa billah itu putus-putus jadinya. Kalau rutin, sekarang saya melakukan ibadah, besok ibadah lagi, besok ibadah lagi. Allah lebih suka yang seperti itu. Baik. Nah, salah satu di antara keutamaan agar ketika orang mengambil wadhifah, ya. Ketika orang memiliki wadhifah, dia akan masuk surga melalui pintu amal rutinnya. Masya Allah ya. Pintu menuju surga adalah wadhifahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Faman kana min ahli sholati du'iya min babis shalah." Yang rajin salat masuk surga melalui pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Yang rajin jihad masuk surga melalui pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Yang ahli puasa masuk surga melalui pintu namanya ar-rayyan. Pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Yang ahli sedekah masuk surga melalui pintu sedekah. Masya Allah. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ayah dan ibuku jadi tebusannya. Ma'ala man du'iya min tilkal abwat min darurah. Orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu, ya, mereka punya mereka punya kebahagiaan yang besar. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Apakah ada orang yang dipanggil oleh Allah dari semua pintu itu ya Rasulullah? Sehingga dia dipanggil dari pintu sholat, dari pintu sedekah, dari pintu puasa, pintu royan, dari pintu jihad. Apa kata Nabi SAW? Naam. Ada, betul, wahai Abu Bakar. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap engkaulah orang yang salah satu di antara mereka. Subhanallah. Nah, coba betapa orang ini adalah manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Sehingga ketika di akhirat pintu surga memanggil-manggilnya. Wahai fulan, ayo masuk melalui aku, ayo masuk melalui aku. Masya Allah, orang kalau bisa seperti ini, dia berada di puncak. Orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan wallahu a'lam, apakah kita termasuk orang yang akan dipanggil dari salah satu pintu ini. Tapi bagi kita yang punya salah satu dari kebiasaan ini, semoga ya, kita punya harapan, semoga aku dipanggil untuk masuk ke dalam surga dari salah satu pintu ini. Artinya apa jamaah? Kalau kita menyadari hadis ini, jangan sampai kita jadi orang yang gak punya wadhifah. Tidak dikenal orang yang rajin sholat, tidak dikenal orang yang rajin puasa, tidak dikenal orang yang senang sedekah. Kita gak punya amal jihad. Tidak dikenal sebagai orang yang rajin baca Quran, tidak dikenal sebagai orang yang rajin ini. Terus Anda mengandalkan amal apa
Tidak ada. Baik, coba ambil salah satu dari amal yang bisa Anda rutinkan. Sampai Anda dikenal sebagai orang yang rajin itu. Ini bapaknya, sholatnya rajin dia. Sehingga sampai orang itu mengenal kita rajin sholat. Sampai orang mengenal kita rajin puasa. Bukan pamer amal ya. Yang mengenal kita di sini adalah malaikat pencatat amal, Allah Ta'ala yang mengawasi setiap amal yang kita kerjakan. Meskipun orang lain tidak tahu. Apalagi ketika masyarakat ngerti. Berarti amal kita nampak di permukaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah harapan yang bisa kita miliki pada waktu kita punya wadhifah. Dan wadhifah tadi teorinya adalah ambil yang sedikit, ambil yang ringan ya, yang penting rutin. Jadi kalau Anda bisa 2 rakaat tiap hari duha, itu lebih baik daripada 12 rakaat sehari setelah itu bolos selama setahun. Lebih baik yang sedikit tapi rutin. Berikutnya, pilih teman yang baik. Bersyukurlah ketika Anda punya teman yang baik. Karena salah satu di antara anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi seorang muslim setelah dia masuk Islam adalah Allah kasih dia teman yang baik. Karena ada sebagian orang yang dia diajak untuk berteman dengan orang baik itu tidak mau dia. Bahkan dia milih teman yang jahat, yang buruk. Ada orang yang dia sama Nasrani itu bisa cocok. Ini muslim, saya bicara muslim ya. Dia sama orang Nasrani, sama non-muslim itu bisa cocok. Bisa gandengan, bisa makan bareng. Bahkan ketika mereka perayaan, dia datang masuk ke gereja. Nongkrong di situ, bareng di situ, selfie di situ, bangga di situ. Dia bangga ketika berada di situ. Tapi giliran sama temennya sesama muslim, ya, dia kasar, keras. Ya. Sama sesama muslim Ahlussunnah, ada kajian di situ, oh itu radikal, tutup kajiannya. Oh ini muslim garis keras, dilarang. Dan dia bicara toleransi depan orang non-muslim, tapi bicara radikal di sesama muslim. Wallahu a'lam. Dan ada orang yang seperti itu. Saya tidak perlu menyebutkan sosok tertentu, karakter tertentu. Ya kita sudah paham lah. Makanya kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita teman yang baik. Karena teman dialah salah satu di antara faktor yang mempengaruhi kondisi keagamaan hamba. Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Orang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Sehingga kalau kita mau menilai orang, cukup lihat siapa teman dekatnya. Oh, dia itu dekat dengan ulama. Dia dekat dengan ustadz. Oh, insya Allah orang baik. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena itu perhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Sehingga untuk menilai orang cukup perhatikan siapa teman dekatnya. Ya. Karena itu ada seorang ulama yang ketika ditanya oleh ulama yang lain. Ada seorang thalibul ilmi, ada santri ya, yang menemui ulama. Wahai Pak Yai, saya tanya, kalau saya ngaji kepada Kiai A itu kira-kira gimana? Kiai A ini ada di dekat rumah saya. Kemudian Kiai ini yang terkenal ini mengatakan, siapa teman dekatnya? Oh, beliau itu biasanya bareng sama B, C, D. Nah, Kiai yang dimintai konsultasi tadi, kenal B, C, D ini Mu'tazilah. B, C, D ini Mu'tazilah. Akhirnya beliau langsung komentar, huwa Mu'tazili. Kalau begitu, Kiai yang ada di dekat rumahmu itu juga Mu'tazilah. Ya, nggak jauh beda dengan teman-teman dekatnya.
Al-mar'u ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Sehingga kalau ada tokoh agama barengannya orang-orang liberal, ya sudah, kita bisa kasih label ini liberal juga. Ya, nggak jauh beda dengan teman dekatnya. Maka kita menilai orang salah satunya lihat siapa temannya. Dengan melihat temannya, kita bisa mengambil sikap. Oh, yang kayak gini jangan diambil teman. Dia teman dekatnya orang liberal. Dia teman dekatnya orang kiri, ya, sosialis. Dia teman dekatnya orang yang punya akidah menyimpang. Ya janganlah. Masa kayak gitu jadikan tokoh. Padahal kita sudah tahu, dia teman dekatnya orang non-muslim. Dekat banget sama non-muslim. Kalau sama muslim malah dia jaga jarak. Dia kalau sama muslim kadang suka melempar tuduhan. Makanya Nabi SAW ingatkan, innama mathalul jalisis salih, teman dekat itu perumpamaannya dengan teman buruk, kahamil misk, teman dekat itu seperti penjual minyak wangi. Sedangkan teman yang buruk itu seperti nafihul kir. Nafihul kir itu adalah alat yang dipakai untuk nyembur api pandai besi. Jadi biar api itu bisa menyala lebih kuat dan lebih panas, kan disembur ya. Nah, alat untuk nyembur api itu namanya nafihul kir. Ketika kamu berteman dengan hamilul mis, dengan pembawa minyak wangi, maka ada dua kemungkinan. Imma ayyuhdhiyaka wa imma antabta'a minhu. Kemungkinan yang pertama, engkau bisa dekat dengan orang itu, berada di dekatnya. Sehingga kamu dengan dia, ya, kamu dengan orang ini, sehingga kamu dengan orang ini nanti bisa mendapatkan bau harumnya. Karena temanmu adalah orang yang pembawa minyak wangi. Dan kemungkinan yang kedua adalah wa imma antabta'a minhu. Engkau bisa membeli minyak wanginya. Jadi kau punya minyak wangi juga. Artinya begini. Ketika orang itu bersahabat dengan orang baik, ada dua kemungkinan. Pertama, ini yang tertinggi, ketularan jadi baik. Sehingga karena dia sering bersama ulama, akhirnya dia ketularan jadi ulama. Masya Allah. Ya. Asisten ustadz jadi ustadz. Sehingga dia ketularan jadi baik, karena dia selalu membersamai orang baik. Atau yang kedua, kalau nggak bisa ketularan jadi seperti itu, yang kedua adalah dia mendapatkan kebaikan dari teman dekatnya. Karena dia selalu menyertai ustadz, betul dia nggak jadi ustadz, cuman dia dapat ilmunya ustadz. Meskipun nggak sampai jadi ustadz, gitu ya. Kita berteman dengan orang yang royal, dermawan. Ada kemungkinan ketularan jadi dermawan, sehingga kita lomo jadi dermawan. Atau kemungkinan yang kedua, kita nggak jadi dermawan, tetap cetil, medit, pelit. Ya. Cuman kita dapat kebaikan dari orang dermawan yang kita sering dikasih. Itulah manfaat ketika berteman dengan orang baik. Sedangkan ketika kita berteman dengan orang buruk, wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau kau mendapatkan bau yang harum dari teman baik tadi. Kemudian lanjutannya, wa nafihul kir, sedangkan kalau blower ya untuk pandai besi tadi, imma ayyuhriqa thiyabaka. Kamu terbakar nanti, kena peletikan api. Wa imma antajida rihan khabitha, atau yang kedua, kamu mendapatkan bau buruk. Bau yang enggak sedap. Sehingga ketika kita berteman dengan teman buruk, pertama ketularan jadi buruk, atau yang kedua mendapatkan perangai buruk darinya. Loh kok kayak gini ya? Saya dibodohi, saya diapusi, saya apalagi misalnya dia dolem sama saya, dia jahat sama saya. Karena dia berteman dengan teman yang nggak baik. Meskipun dia nggak ketularan jadi buruk ya, tapi dia mendapatkan keburukan dari temannya. Baik.
Dan betapa di zaman sekarang itu orang begitu mudah membuat komunitas. Saking mudahnya sampai orang itu membuat komunitas dengan alasan yang sangat sangat enggak masuk akal gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Hanya gara-gara merek mobilnya sama itu jadi komunitas. Misalnya komunitas pecinta Avanza, ada ya namanya. Nanti komunitas pecinta Expander, terus komunitas mobil apa lagi, terus kumpul bareng gue mobil dewe-dewe. Kalian ini ngapain? Membangun kerukunan hanya gara-gara sama merek mobilnya. Komunitas Innova, kan ada ya keluarga besar apa namanya? Ya, Volkswagen itu biasanya. Yang VW ya, mobil VW. Wah nanti kumpul nggak bawa VW. Komunitas Moge ya, motor gemblung. Terus keliling-keliling bawa motornya gitu ya. Jadi mereka membangun loyalitas hanya dengan latar belakang yang masalah yang tidak seberapa gitu. Dan penting untuk kita ingat ayat ini. Az-Zukhruf 67. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'd. Aduun, teman dekat pada hari kiamat kelak antara satu dengan yang lain akan menjadi musuh. Jadi ketika di dunia mereka akrab, mereka bisa saling loyal, kelak di akhirat akan jadi musuh, illal muttaqin, kecuali pertemanan karena landasan takwa. Sehingga dia akrab. Kenapa? Sama-sama pecinta ake. Wow, dia gathering. Ini gathering apa sih Pak? Pecinta gupi Mas. Wah, gathering. Kemudian saling tukar apa, ini saling mencintai mereka. Besok di hari kiamat itu akan menjadi sumber penyesalan. Jadi permusuhan. Gara-gara kamu saya dulu nggak ibadah. Gara-gara kamu saya nggak baca Quran. Gara-gara kamu saya tidak taat. Dulu ada jadwal kajian tak batalkan. Kenapa? Ngumpul pecinta ake. Illal muttaqin. Kecuali loyalitas karena landasan takwa. Dia akrab dengan A, akrab dengan B. Kenapa? Kami ketemu di kajiannya Ustadz Erwandi. Kami kemarin ketemu di kajiannya Ustadz Firanda. Kami kemarin ketemu di Istiqlal, ketemu di kajian Syekh ini. Akhirnya mereka jadi akrab. Karena latar belakang sama-sama jamaah kajian. Itulah komunitas Polan. Dan yang kayak gini, mereka membangun loyalitas karena takwa. Karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, takbiru minal asdiqa al-mu'minin. Perbanyaklah teman-teman dekat di kalangan mukmin. Fa innalahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena mereka punya syafaat kelak di hari kiamat. Artinya sesama mukmin itu bisa ngasih syafaat. Sehingga satu mukmin dengan mukmin yang lain mereka bisa memberikan syafaat. Dan itulah harapan kita ketika kita berteman dengan orang soleh. Semoga kalau nanti saya belum ada di surga, teman saya yang soleh ini bisa nyari saya ketika di surga. Ya. Sehingga saya punya pesan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang soleh, Muslim Ahlussunnah. Sehingga saya berharap kalau nanti Bapak Ibu masuk surga dan tidak menjumpai saya, tolong cari saya. Semoga kita bisa saling membantu untuk bisa bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah mereka saling mencari. Orang yang jahat saling mencari. Allah ceritakan perkataan penduduk neraka di surat Shad ayat 62. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Penduduk neraka itu mengatakan, mengapa kami tidak melihat
orang-orang yang dulu kami anggap mereka ini para penjahat. Ya. Jadi kroni-kroni itu orang jahat, kroni-kroninya itu saling mencari. Tujuannya apa? Mereka mau nyeret temannya itu ke neraka. Itu ya Allah, ini dulu dia menyesatkan saya, ini yang ngajak saya ini. Akhirnya mereka berantem di neraka. Sehingga orang jahat saling mencari ketika di neraka. Sebaliknya orang baik, mereka juga saling mencari surga. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Ini sabda Nabi SAW ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma minkum min ahadin bi asyadda munasyadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin lillah yaumal qiyamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalian itu sangat kuat pembelaannya di hadapan Allah untuk membela hak saudaranya sama mukmin di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Li ikhwanihim, untuk saudara-saudara mereka alladzina finnar, yang berada di neraka. Apa yang mereka ucapkan? Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami. Wahai Rabb kami, kanu yasumuna ma'ana. Fulan itu dulu puasa bareng saya. Wa yusallun wa yahujjun. Mereka dulu sholat bareng saya, puasa bareng saya, haji bareng saya. Ini orang yang sudah masuk ke dalam surga nyari temannya. Duh, kemana si A? Dulu kita puasa bareng. Taunya puasa bareng dari mana jamaah? Ya? Buka puasa bersama kan? Ya. Sehingga kita tahu, oh ini kita sering ketemu pas di masjid bareng. Ya. Nyari buka puasa gratis bersama. Fayuqalu lahum, maka diperintahkan untuk orang ini masuk surga ini, akhriju man araftum, keluarkan orang yang kau kenal. Keluarkan orang yang kau kenal. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar fayukhrijuna khalqan katsira. Akhirnya orang ini masuk kembali ke neraka nyari temannya. Dan Allah haramkan dirinya tidak terbakar dari neraka. Sehingga ada orang yang masuk neraka tapi tidak terbakar. Itulah orang yang mau menyelamatkan sesama saudaranya dari neraka disebabkan karena dulu ketika di dunia mereka beribadah bersama. Inilah yang layak kita banggakan jamaah, komunitas karena ketaatan. Maka sekalipun barangkali kita tidak punya status sosial, nggak punya jabatan, tidak terpandang di masyarakat, tapi kita sama-sama punya kesamaan, yaitu sama-sama taat kepada Allah. Kita punya harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong dalam menuju surganya. Yang keempat terakhir ya, doa agar istiqomah, yaitu mohon kepada Allah dengan agar selalu istiqomah. Karena seorang hamba ketika Allah mustahil bagi dia untuk bisa istiqomah. Istiqomah itu berat. Sebagaimana ketika seorang hamba tidak dikasih kemudahan Ta'ala dalam menjalankan ibadah, mustahil dia bisa menjalankannya. Karena ibadah itu berat bagi mereka yang tidak dimudahkan oleh Allah. Sehingga Nabi SAW berpesan kepada sahabat Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, jangan kau tinggalkan setiap di dubur salat. Dubur salat adalah penghujung sebelum salam. Dubur salat di sini adalah sebelum salam. Jangan kau tinggalkan untuk membaca doa sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk
bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa syukri wa husni ibadatika, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Doa yang lain ada nggak Pak yang lebih pendek? Ada ya. Anda juga bisa membaca doa misalnya, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, salah ini ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku untuk selalu di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW membaca, ya musarrifal qulub. Bisa nggak nulis ini? Wah, enggak bisa ya. Baik, ganti pulpen. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang mengendalikan hati. Sama, muqallibal qulub dengan musarrifal qulub artinya sama. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kendalikanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Sehingga kita bisa rutinkan doa-doa yang seperti ini. Nabi SAW memohon kepada Allah bimbingan agar selalu istiqomah, hatinya dibuat istiqomah. Dengan cara hatinya dikuatkan di atas agama Allah, hatinya dikuatkan untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, alhamdulillah Ibu, sudah kita pemaparan kajian dari Ustadz. Mohon izin kalau boleh saya rangkum gitu Ustadz ya. Jadi ada 4 gitu ya, ada 4 bagaimana cara tips singkat untuk bisa istiqomah. Atau ada 4 tadi. Yang pertama adalah laksanakan yang wajib, karena yang wajib ini adalah merupakan modal dasar untuk kita. Yang kedua adalah masing-masing dari kita harus mempunyai wazifah atau amal sunnah yang rutin, walaupun sedikit tapi rutin. Mending itu daripada banyak tapi cuma sekali aja gitu Ustaz ya. Terus selanjutnya kita harus pintar-pintar memilih teman, karena teman yang baik itu nanti insya Allah nanti akan nyari-nyari kita. Ketika kita nggak ada di surga, kita akan dicari-cari untuk diajak juga ke surga. Semoga kita punya teman yang kayak gitu nanti ya. Dan terakhir adalah kita dianjurkan untuk berdoa agar kita tetap istiqomah. Dan sudah ada beberapa doa yang dicontohkan oleh Ustaz. Salah satunya adalah Allah ma'inna ala dzikri wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan mau bertanya bisa lewat chat, bisa dituliskan, nanti insya Allah akan kami bacakan. Oke, sambil nunggu pertanyaannya, saya boleh tanya Ustaz ya? Silakan. Nah Ustaz, terkait tentang wazifah Ustaz, tadi kan ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa ketika orang yang punya wazifah sholat akan masuk di pintu sholat, puasa akan masuk di pintu arayan gitu ya, sedekah masuk pintu sedekah, jihad masuk pintu jihad gitu ya. Ada 4 wazifahnya. Apakah 4 wazifah ini termasuk wazifah yang diprioritaskan gitu Ustaz daripada wazifah yang lain? Mungkin itu sih Ustaz. Tayyib. Apa yang tadi disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkannya mimba bil mithal, sebagai bentuk contoh. Artinya masih ada banyak bentuk wazifah yang lain yang tidak beliau sebutkan, seperti menuntut ilmu, itu dari wazifah. Kemudian berzikir, membaca Quran, dan amalan-amalan yang lain. Dan dari sekian amalan itu kemudian ulama beda pendapat. Apa yang paling afdol? Ada khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan amal yang paling afdol adalah jihad. Ini pendapat yang dipilih oleh, kalau tidak salah, Imam Malik atau Abu Hanifah. Ada yang mengatakan jihad yang lebih afdol.
Ada yang mengatakan amal yang paling afdol adalah sholat. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan yang paling afdol adalah thalabul ilmi. Dan ini pendapat Ahmad dan Imam Malik. Sehingga ulama khilaf tentang amal apa yang paling afdol. Amal sunnah yang paling afdol. Dan yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwa thalabul ilmi itu amal yang paling afdol. Kemudian di bawahnya itu baru amalan kegiatan yang lain. Dan sholat itu di atas yang lain. Karena sholat adalah afdolul a'mal. Dan kita kalau misalnya bisa melakukan A, pegangi sebaik mungkin. Sehingga yang terafdol untuk diri kita adalah apa yang paling memungkinkan untuk kita rutinkan. Anda bisa amal apa? Saya kalau sholat bisa rutin. Alhamdulillah. Sekarang untuk sholat Anda pegangi sebisa mungkin. Pertahankan, jangan sampai lepas. Artinya selalu jadikan sholat Anda itu istiqomah. Kalau Anda, saya rutin puasa, silahkan lanjutkan. Itulah amalan andalan yang bisa Anda pertahankan. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallahu khair. Ini sudah ada yang bertanya Ustadz di kolom chat. Mohon izin untuk Anda bacakan Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Bagaimana untuk kembali istiqomah dikala sedang futur? Ketika kita sedang futur ya, dan salah satu faktor futur itu ya karena nggak ada kegiatan yang positif, maka minimal pertahankan modal. 1, jangan tinggalkan yang wajib. 2, jangan sampai kebablasan. Orang kalau futur, kadang kalau kebablasan, akhirnya dia terlalu jauh. Sehingga terjadi perubahan yang drastis gitu ya. Dulunya dia baik seperti ini, wah sekarang jadi nggak karuan. Wah itu jangan sampai ya. Jadi minimal jaga modal. Ibaratnya begini, kalau Anda dagang lagi sepi, kira-kira diapain? Jaga modal, jangan sampai modal berkurang, jangan sampai rugi gitu ya. Kalau sepi nggak dapat untung nggak apa-apa, tapi jangan sampai rugi. Dagang lagi sepi, kulak banyak. Udah tahu sepi kok malah kulak banyak. Udah tahu sepi malah boros. Sudah tahu sepi, tapi dia nggak perbaiki misalnya. Sehingga kalau di posisi lagi sepi, ya dikondisikan. Berarti minimal jangan sampai rugi modal. Minimal balik modal. Kayak begitu pula ketika orang dalam kondisi lagi sepi beramal. Semangat orang naik turun. Ini lagi turun. Sampai lewat lepas. Sehingga dan jangan sampai kita melakukan yang terlarang. Jangan sampai kebablasan. Dan yang sangat penting untuk dijaga adalah komunitas. Jangan sampai lepas dari komunitas. Orang kalau sudah lepas dari komunitas, itu seperti kambing yang lepas dari rombongannya. Lebih gampang diterkam serigala. Serigala ketika ngejar kambing, atau binatang buas ketika ngejar mangsa, itu kan yang ucul ya, yang lepas dari rombongan. Nah itu yang dikejar sampai dapat. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, alaikum bil jama'ah, fa inna dhi'ba ya'kulul ghanamal qasiyah. Selalu gabung dengan jamaah. Karena yang namanya serigala itu, dia akan mengejar, dia akan menangkap kambing yang lepas sendirian dari rombongannya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Kebetulan waktu juga yang membatasi kita. Ini sudah 13.29, kurang 1 menit lagi. Jadi ada pertanyaan lagi mungkin agak nanti malah menyita waktu Bapak Ibu bekerja gitu ya. Mungkin kita cukupkan sekian. Semoga dengan tausiah dari Ustadz Ami tadi kita sudah mempunyai bekal gitu ya untuk mempertahankan semangat kita beribadah di setelah bulan Ramadan. Jadi tidak setelah bulan Ramadan kita tidak langsung drop gitu ya ibadahnya. Semoga Allah memberikan kita semangat untuk tetap istiqomah. Ustadz Ami, jazakallahu khair Ustadz atas kesempatannya. Semoga kita bisa dapat bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan saya pribadi dan kami dari panitia kajian.
Semoga Allah mengampuni kami dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat bekerja kembali. Jazakallahu khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakallahu khair. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz Tami, jazakallahu khair. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.